pocong tapi sedang tertidur gitu. Baik. Di area yang sedang pembangunan tersebut ya. Tapi masih kosong ya, Ya. tanahnya kosong. Itu akan dibangun. Tidur di situ, terus saya liatin, saya juga ngeliat itu apaan gitu ya. Kayak aneh gitu ngeliat, terus kakak saya juga lihat. Terus dia bilang, jangan diliatin kata kakak saya. Jangan diliatin. Terus saya pikir, oh berarti bukan saya aja yang ngeliat, tapi kakak saya juga ngeliat. Baik. Sebelum kita lanjutkan ke cerita berikutnya, saya ingin bertanya dengan cerita yang pertama ini. Ini adalah pengalaman pertama Anda atau sebelumnya pernah? Sebelumnya pernah juga, pernah lihat sosok gitu. Tapi nggak. Tidak sejelas yang Anda lihat di situ. Iya, karena masih kecil, jadi saya pikir ini apa sih gitu. Kayaknya nggak. Saya pikir itu sesuatu yang bukan apa-apa gitu. Karena anak kecil kan kadang-kadang nggak tahu ya. Sebenarnya ada rasa penasaran saya, Tasya. Mungkin Tasya juga bisa melihat apa yang ada dalam Sarah sendiri ya. Bahwa kan sebenarnya pada saat kondisi itu Sarah melihat sosok yang ada, kakaknya juga melihat. Dan ini ada dua orang ya memiliki garis keturunan yang sama, tapi melihat sosok yang sama. Apakah secara garis keturunan sensitif atau kebetulan memang energi itu besar, sehingga akhirnya mereka berdua juga melihat gitu ya. Tapi Tasya mungkin bisa menganalisa dari Sarah sendiri seperti apa, dari pribadinya dan juga kondisinya. Silahkan. Mungkin Sarah, saya persilakan untuk berdiri. Oh, oke. Aku pinjam tangannya. Kak Sarah ini auranya besar banget. Udah kalau aku lihat sih berkali-kali udah sering dibuka, jadi sangat-sangat terpancar. Terus Kak Sarah itu kalau ngelihat sesuatu dalam, jadi diperhatiin sedalam-dalamnya, detail sekali. Tapi kalau sensitif sih enggak ya, maksudnya bukan ada garis keturunan sensitif, tidak ada yang sensitif dari kakak dan adik. Tapi justru auranya Mbak Sarah ini yang kadang-kadang menarik mereka untuk datang, untuk nempel gitu. Karena kalau untuk dunia gaib, Mbak Sarah tuh manis. Baik. Oke. Sarah, silakan dulu. Tasya juga boleh. Baik. Ervan, sedikit ilustrasi mungkin mengenai apa yang dialami oleh Sarah ketika itu ya. Mungkin bisa diperlihatkan kepada kamera dan juga teman misteri di rumah sehingga mereka bisa melihat hasil ilustrasi dari Ervan sendiri. Dan mungkin tadi ada sedikit penasaran, mungkin sambil teman-teman misteri menyaksikan gambar yang dibuat oleh Ervan. Sedikit cerita juga, Tasya tadi mengatakan bahwa aura dari Sarah ini begitu kuat. Ya kan, begitu terpancar. Sehingga dengan sendirinya mempunyai magnet tersendiri untuk makhluk tak kasat mata. Iya, betul. Baik, tapi sebenarnya artinya bisa dikatakan pengalaman ketika masa kecil itu, energi sosok yang dilihat itu kebetulan besar sehingga Sarah dan kakaknya melihat keberadaan sosok tersebut. Baik, nah bagaimana dengan cerita berikutnya Sarah yang bisa dilupakan? Cerita berikutnya ini agak aneh sih ya sebenarnya. Jadi gini, dulu waktu tahun 95 saya pernah ke Rumania. Rumania itu kebetulan di sana kan ada Castle Transylvania, itu kan salah satu tempat tujuan wisata juga kan. Jadi dulu inget kan cerita Bram Stoker's Dracula. Ya, ini menceritakan tentang Pangeran Bram Pepes yang dibikin lah sama si Bram Stoker's ini. Nah, saya pengen ke sana gitu. Saya mau ke sana. Kalau di Rumania itu kan dia adalah seorang pahlawan waktu perang salib dulu. Dia dianggap pahlawan sama orang-orang di sana. Jadi saya ingin ke castle-nya gitu. Karena itu tempat tujuan wisata. Waktu ke sana itu saya sama suami saya sekarang excited lah, bisa ke Transylvania gitu, lihat banyak cerita-cerita yang mistis di sana, memang terkenal mistis sih. Terus kita foto-foto di luar, itu waktu itu musim dingin ya, di Eropa musim dingin dan sangat dingin sekali waktu itu. Terus kita foto-foto, nah masuk ke dalam castle-nya, itu pas ada di kamar si Bram Pepes ini, yang dibilang sama orang-orang adalah Dracula, tapi bukan Bram Pepes namanya. Udah aku kesana,
itu kan ada pintu gitu ya. Ya. Ada pintu terus ada talinya. Oke. Ada talinya di situ ditutup. Oh, Kalau kita pembatas. ya pembatas Oke. nggak boleh masuk lewat pintu yang itu, Ya. tapi kita harus masuk pintu yang lain. Itu aku cuma pengen ngelongok gitu, baru mau ngelongok itunya tuh putus talinya tuh. Gitu. Oke. Talinya pembatasnya putus, itu ya. terus talinya putus, aku bilang bukan salah aku ya. Aku bilang ya udah. Ya. Akhirnya kita datang lagi ke yang sebelah sana, mau lihat tempat tidurnya, terus bangkunya, dan kita bisa foto-foto di situ. Ya. Nah, ketika aku mau foto di situ, waktu awal bisa. Dan sepupunya suamiku juga punya kamera dan mau foto aku gitu ganti-gantian. Jadi ketika mau foto di depan tempat tidur itu kameranya mati, freeze dua-duanya. Oke. Jadi Kedua kamera yang dipergunakan dengan dua orang yang berbeda tiba-tiba mengalami kendala yang sama di saat yang bersamaan. Oke. Itu fotonya tiba-tiba mati, kayak nggak boleh gitu ada foto di situ. Ya udah, ya freeze kameranya, ya udah mungkin terlalu dingin. Kita anggap itu terlalu dingin gitu. Secara logika pasti mencari itu dulu. Terus udah, aku ya cukup sedih juga sih ya nggak bisa foto di dalam sini. Tapi emang udah ke foto di depan-depannya gitu. Ada beberapa juga bisa gitu di dalam situ bisa. Tapi pas yang ke beberapa kalinya ya itu dia. Akhirnya mengalami kendala freeze. Akhirnya saya bilang jauh-jauh ke sini nggak punya foto. Tidak ada memori. Nggak ada memori. Pokoknya biar bagaimanapun filmnya harus diselamatin. Saya bilang nggak apa-apa yang lain kebakar, tapi yang udah-udahan kan bisa tuh diselamatin. Udah datang dong kita ke tempat cuci cetak foto. Cuci cetak foto di Romania. Kita kasih fotonya, terus minta diselamatin yang udah kita foto di luar dan lain-lain. Ternyata sama orang yang cuci cetaknya setelah beberapa jam kemudian dia bilang lebih baik filmnya nggak usah dicetak. Oke. Iya, dia bilang kayak gitu, filmnya nggak usah dicetak karena rusak semuanya, dia bilang kayak gitu. Masa sih, saya bilang yang di luar kan masih bisa. Coba kembaliin aja dia punya punya film, kembaliin ke kita karena kita mau cuci di tempat di Indonesia. Gitu. Terus dia bilang, ya tapi ini lebih baik kalau menurut saya sih nggak usah dicetak aja, dia bilang. Udah, tapi kan udah ada kan ininya, negatifnya udah ada. Udah dibawa pulang. Coba saya penasaran dengan negatifnya. Emang sebenarnya tuh masih ada foto-foto yang udah rusak gitu. Kita ini dong, kita melalui cahaya yang ada di rumahnya, memang ada alatnya buat lihat negatif gitu. Itu ternyata banyak kayak aura-aura gitu.